Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlepi Permana dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menerangkan tentang Indonesia dalam panggung dunia untuk menyelesaikan tugas praktikum saya mata pelajaran Sejarah Indonesia. Indonesia dalam panggung dunia. Landasan ideal dan konstitusional Polugri. Pelaksanaan politik bebas aktif. Slide kedua. Landasan ideal dan konstitusional Polugri. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas, tetapi yang jelas HAM-nya pada 3 sasaran utama. 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali mencokol di Indonesia. 3. Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan dari negara ketiga dalam bentuk God of Peace ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB atau juga Non-Aligned Movement atau NAM. 3. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno. Demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri di Indonesia dalam segala bidang. Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association South-East Asian Nation atau ASEAN. 5. Politik luar negeri Indonesia pada era reformasi. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara Barat mengalami sedikit masalah setelah terlepasnya Timor Timur dari NKRI. Ancaman terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.